Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama fi kulli darahi al-awsar bi Muhammadiyati huda tawajjah ila Allah tawsilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'ihi mashkuran wa fihi mahmuda wa yaqba'a li bil amali maqbuda wa tawalli bi tawajjuhil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi yatawajjahu al-amal wa ta'udu dhafira wa ala baridatihi wa ajrihi wa syamilu billahi dhahira. Natawajjahu ilayhi bi atrafil wasail ladai sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatahu alamin an tusalli wa tusallim ala tilka kamilah mustawda'i amanatik wa aqim sirrik wa hamil rahjati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubir al-khasati bisyarafil afhar fi kulli mawdinin min mawadinil qurbi wa madhar tasmin dalika fi ibadi basaki usir salika li ahli rijali sayyidil kaunain wa asrafis sakalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi bika bi'ajatil khasa'is. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik bi rabbihi min ahbabi. Allahumma inna nuballighu ilaika jahada nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihi al-azim. Allah illallah bi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa ta'adana bi jami'i aqwalina wa taqalubatina bi jami'i ayatik wa alfihi bi ghayatik wa al-ali wa bi syarafi qurbi ilaika ya dalabi bi ghayata amalina wa tataqabalina wa ta'arrafa bi niyatina wa amalina wa tajalala bi amali al-habibi min al-haqiqi wa fi tawai'i ibadihi min as-sadiqin wa li ahdika wa ahdihi min al-muhaddin wa li ahdika min al-abidin. Allahumma inna lana ma'afi rahmatika al-khasah wa la tuhrimna wa dununa jabilatan ya wa salatuna ilayka wa la tu'ajibna amanna bika bi rasulika wa maja'a bihi min ad-din wa tawajjahna bihi ilayka mustashfi'in an tuqabila al-muhibba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan was sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa antaj'alana mimman nasara hadal habiba wa nadara wa walahu wa dhahara wa amma bi barakatihi wa syarri bi syarri auladana wa walidina wa ahla amrina wa walidina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adi rajatil qawim bi jami'il awqati manshura wa ma'alim al-islam akibat bi adil ma'mura ma'nan wa surura wasifillahu wa qurbatal mahrubi wa bidayna al-madini wa fi'lil qudribi wa taqabbal tawbatal taibin wa rahmataka li ibadikal mu'minina ajma'in wa fi syarril mutadina wa dhalimin wa tutim adzabatil haqqi jami'na wa wal aqam wa ayyuhu bi ta'yidil bidika najala mu'adina ila ulama wal ummah wa ja'alna ya rabbi fil hadid min jami'il balaya wa fil hirzil madini min al-dhunubi wal khataaya wa ajibna min amali ta'alika wa siddiqi malika qa'imi wa ila tawaffana wa tawaffana muslimina mu'minin wa ahdimna minka bi ajril ajma'in wa salli wa sallim ala hadal habibil mahbub lil ajla wal arwah wal amru wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ayudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada para hadirin, wabil khusus Ayahanda Habib Abu Bakar bin Habib Salim Al-Aqas. Beliau dari Semarang. Alhamdulillah beliau berhadir di tempat kita. Kita doakan beliau selalu sehat, umur, dan kepada adik ulun Adik Ipar Habib Husin bin Abu Bakar Al-Yus yang datang dari Martapura, dan kepada ibu Syarifah yang hadir, dan kepada Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kita menghadiri acara peringatan Haul Syekh Salman Al-Madani dan memperingati Haul Adik Ulun Habib Usman Al-Yus yang kedua. Semoga dengan berkah Rasulullah, berkah Syekh Salman Al-Madani, berkah para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita, selalu memberi rahmat dari kalian sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Habib dan kepada pihak kerajaan yang hadir. Apabila ada kesalahan tindakan, belum mengucapkan ampun maaf, maklum tempatnya seadanya, diminta maaf kalau dia misalnya panasan pastikannya minta maaf. Jadi untuk singkat waktu, malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan pembacaan manaqib Syekh Salman Al-Madani yang akan disampaikan oleh Habib Husin bin Abu Bakar Al-Yus. Kemudian kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ayahanda Habib Abu Bakar Al-Aqas. Kita persilakan waktu yang tepat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadul Mustafa min ibadihi masyarakat wilayah yang akan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah, artinya kekasih Allah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi wa tadabur minhu ilaihi syabihil inayah yang akan menentukan, yakni aku menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya dan lagi yang menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terburuk pertolongannya. Wa ashkuru an man'alina bil iman bima yasbih anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia memurniakan kami dengan iman barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa rafaqana liman nabati sunnati min nahiyyati sariyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalliya wa usallimu ala man sajada lahu malak wa bil qurbi dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penduduk kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat
sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nur. Dan atas setelah keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka kepada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu, عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمن والرحمن الغفار. Dan ketika dibaca hikayat rahmat Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dan berkata sebagai orang saleh, tutur hadis salihin wa sammihim bidzikrihim tatanazzalu rahmah wahdur majalisan dan barakatihim wa qaburuhum zurahida mamatu. Dan engkau sebutlah kisah-kisah orang soleh dan hikayat dan rahmatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah. Dan hendaklah engkau hadir di majelis orang soleh, niscaya engkau mendapat rahmat mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarah ke kubur orang-orang soleh apabila mereka sudah wafat. Maka sekarang aku dengar riwayat yang tersebut itu terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang bagi orang yang menyusunnya dan orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan wahidah wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul, yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar bagi beliau turunan Rasulullah SAW dan bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinah Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tua. Makanya kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita ajak ke majelis-majelis orang-orang soleh. Kita dekati, kita bawa anak cucu kita dekat kepada orang soleh, kepada habaib, supaya kelak nanti kita nyaman, dan kelak nanti kita ketika di akhirat beliaulah yang akan mengirimkan kita sebagai surah-surah Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan adibu auladakum ala hisab, adibu auladakum ala hisahin. Ajarkan 3 hal kepada anak kalian supaya kelak nanti engkau ketika sudah wafat nyaman di dalam kubur. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi-nabinya. Kita ajarkan anak kita kepada cinta kepada nabi-nabinya. Kita ajarkan anak kita supaya hafal nama-nama nabi, supaya hafal apa yang diajarkan oleh nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, wahubbi ahli baiti, cinta kepada zuriat-zuriatnya, cinta kepada ahli baitiku, kata Rasulullah SAW. Iya, diajarkan kita cinta kepada ahli bait, cinta kepada habaib, cinta kepada ulama. Apalagi sekarang akhir zaman, kita dekati habaib dan kita dekati ulama. Sekarang fitnah di mana-mana luar biasa. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wahubbi qira'atil Qur'an. Ajarkan anak kalian cinta kepada orang yang membaca Al-Quran, cinta kepada pesantren Al-Quran. Masukkan anak kalian ke pesantren Al-Quran supaya nyaman kelak nanti kalau kita sudah wafat, beliau dikubur kadang membawa gitar, kadang membawa apa yang membawa tapi yang dibawanya ialah Yasin, ialah Al-Quran. Sebab di dalam kubur sebagian cerita daripada orang-orang soleh dalam kubur itu, ketika ulama berdoa wal muslimin wal muslimat, itu kita di dalam kubur yang anaknya kadang ngirimi, itu kita berebut kayak berebut nasi bungkus. Tapi kalau kita mendidik anak kita
dengan didikan ilmu agama, dengan didikan Al-Quran, itu kelak nanti malaikat langsung mengantarkan kita nasi Arab, karena nasi Arab, nasi mandi, enggak tahu nasi Arab, jadi buku makannya. Nah, jadi itu tadi supaya nyaman kelak nanti kita di akhirat. Dan ada rohiyatnya dalam Syekh Muhammad Salman radhiyallahu ketika masa kecil sampai besarnya hingga sampai dia kepada umur mursyidnya, ada rasa kasih sayang kepada sekali orang yang menuntut ilmu, dan kepada sekali orang-orang yang soleh, dan kepada sekali orang-orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan setelah hormat Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, yaitu yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh dari zuhud, Maulana Syekh Idris At-Takhali, ketika aku hendak berlayar ke negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah, ke Baitullah Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah SAW, dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku serulah, ya Syekh Salman, ya Syekh Salman, ya Syekh Salman, 3 kali berturut-turut. Maka dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Salman, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tiada ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucapkan syukur alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinah dan Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Salman beberapa lama kemudian. Ketika aku hendak memakamkan musyawarah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Salman, lalu aku kabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolongkan dari kezaliman itu. Maka jawaban Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulangi pertanyaan itu 3 kali juga, tetap seperti itu jawab. Maka diketahuinya khobar hatiku, dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapalmu daripada kepecahan, lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, dan aku cium kedua tapak kakinya, serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hambanya. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, dengan berkat kita membaca menafik Syekh Muhammad Salman, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam majlis taat kepada Allah dan Rasulnya, dan belum minta ampun kita maaf. Ulun membacakan manaqib Syekh Muhammad Salman di hadapan ayahanda kita Al Habib Abu Bakar Al-Atas. Abang ya Habib, insyaallah minta ampun, minta maafin hal yang itu, karena disuruh kakak ulun membacakan manaqib. Namanya kalian mau kan, kalau sini ada rawa lagi ada bergaya benar. Jadi kita doakan mudah ayahanda Habib Abu Bakar Al-Atas dan kakak kita semua, guru kita semua Habib Ma'awi bin Habib Fuad Al-Aidrus, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan dihindarkan daripada segala bala musibah dan bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan sama-sama mau'izah hasanah, tausiah hasanah. Kita dengarkan nasihat sidin, kita khusyukkan hati kita, dan kita berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ibu-ibu mohon maaf didengarkan ya, saya mau pakai
ibu-ibu yang bercerita dulu baru saya dengarkan, nanti habis dengarkan ibu cerita baru gantian. Kalau semua cerita tidak manfaat di bujur kan, makanya didengarkan ya. Kasihan tadi Habib ini baca manakib tidak ada dan satu kisah sendiri kayak apa mengambil manfaat, ceritanya orang mulia, ceritanya orang Allah, ceritanya mursyid Thariqah Samani. Kita semua di sini mayoritas berthariqah, bermursyid, ya, ikut sesakan bin Abdul Karim Al-Madani, mayoritas. Tapi ketika dibacakan manakibnya tidak ada dengar malah kisah sendiri. Ya apa itu? Ya, gimana menurut coba cerita tadi ada yang paham tidak? Satu aja. Ada yang bisa cerita tadi? Ya, coba dengar kemuliaan, kewalian beliau ketika ada orang di kapal tenggelam katanya, ya. Di tengah laut kapal karam, bahasa Inggrisnya tenggelam ya, itu teriak ya selama itu saja ya saya sama 3 kali kemudian langsung kelihatan kaki kanan di tengah laut. Allahumma sholli ala Muhammad, berdiri tinggi karomah beliau, ya. Makanya ada cerita, saya cerita aja ya, tidak usah pakai ini kita Quran hadis cerita aja. Tapi ceritanya cerita wali, ya, cerita wali. Jadi Ibu Umar bin Abdurrahman atas itu, ya, salah satu ceritanya, ada ceritanya banyak sekali. Itu ketika itu ada yang mencoba, ini wali benar, walinya makau sampai berhutan di mana ini, tinggi kan makau sini, seberapakah kewaliannya? Ada orang yang bahasa Indonesia hendak mengetes, ini wali yang mengetes wali, coba sepakat 5 orang sepakat, dia nanti pura-pura mati lah, pura-pura mati. Salah satu dia adalah teman ini pura-pura mati. Kena dipanggil Habib Umar bin Abdurrahman atas suruh sholat di sini, tahu ada sini, ini bukan wajib, ini ngetes, ini nyoba. Nah, wali Allah itu lah, wali Allah itu mempunyai ciri 3. Ya, wali Allah termasuk sebut saja wali Allah punya warna 3. Yang pertama, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu orang-orang yang dekat sama Allah, yang dekat mati sama Allah, tidak ada yang merasa takut. Takut sama binatang, takut sama orang, takut sama penghulu, takut sama tidak makan, takut kekurangan makan, tidak ada. Ya, ala anna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada wali yang punya rasa takut. Dia pernah berziarah Kelapayaan kali, saudara ini pernah ya, walaupun sekali pernah lah. Itu beliau meninggal 270 tahun yang lalu. Paham? 270 tahun yang lalu. Coba kita ke sana tahun berapa? Tahun berapa? Dia pernah di ziarah di sana tahun berapa? Coba.
Pernah ada bicara? Ada yang pernah bicara? Ada. Tahun berapa? Tahun bulan. Sudah bagus ya. Parah. Bagus. Biar kalau berpikir kira-kira menurutnya 30 tahun yang lalu kayak apa? Di situ kayak apa? Udah ada di sini dibandingin 30 tahun yang lalu kayak apa? Rumput tinggi, taman tinggi, ular banyak, binatang buas banyak, gitu kan? Seandainya wali-wali itu punya rasa takut, tidak akan mungkin Syekh Muhammad Al-Fatih sampai di sana, ditinggalkan di sana seorang atau di kampung lain. Kayak apa dulu? 200 tahun, 50 tahun yang lalu, ya Allah. Bisa membayangkan ya? Kira-kira membayangkan? Tidak ada. Wali takut itu tidak ada. Orang yang sudah makom aulia ma'rifat semua. La khaufun alaihim wa lahum, tidak takut dan tidak punya rasa cemas. Besok makan ada yang buruk kah, ada datang macam kah, ada singa kah? Tidak ada punya rasa takut sama sekali. Dimanapun waktu itu berada. Ada lagi di Jawa Wali Songo. Nah, dia pernah berziarah ke Gunung Muria, Sunan Muria, tahu? Naik gunung tinggi banget. Kayak apa dulu masa subsidi zaman itu, kayak apa hutan, kayak apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berarti kalau Allah Ta'ala itu hak benar, tidak ada rasa takut. Kalau sudah sampai ke makom auliya Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada takut. Takut sama binatang, takut sama orang, takut sama kekurangan makan, takut sama kekurangan minum, takut sama ada yang membunuh. Yang kedua, orang yang sudah sampai ma'rifatullah, ya, tidak pernah merasa bahwa si diri itu bisa kalau mengobati orang lah, kalau memberi harapan, kalau memberi macam-macam, tidak pernah merasa bahwa dirinya sendiri itu bisa berbuat A, B, C, tidak bisa. Semua atas kehendak Allah. Si dia bisa mengobati tamunya, bisa membuat tamunya senang, bisa membuat tamunya tahu berarti segala penyakit, bisa terkabul hajatnya. Tidak pernah si dia berasa bahwa dia bisa seperti itu. Semua bisa karena Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Jadi tidak pernah berasa ulu di hati saja. Di hati maupun tidak ada. Tidak ada pernah merasa bisa. Tidak ada pernah merasa punya bahwa aku bisa mengobati, bisa memberi ini, bisa mengabulkan hajat orang, bisa ini. Tidak ada. Lah, tidak ada. Yang ketiga, Allah itu tidak punya sangka buruk, tidak punya sangka buruk. Tidak ada terus sama orang. Semua orang yang datang pada sini selalu merasa bahwa sedikit lebih dari itu, lebih mulia, lebih alim, lebih bisa, lebih.
si dia sendiri merasa bahwa lebih dari tidak ada. Selalu dia menyangka orang lain lebih dari itu, orang yang lebih bisa. Namun ada orang datang ada bodoh sekalipun tidak pernah hidup berdasar dengan sangka buruk terhadap orang. Mau memberi racun padanya, tetap orang itu tidak punya sangka buruk kepada orang. Wali Allah tidak pernah. Kemudian ceritanya Umar bin Abdurrahman Al-Badasi setelah dia berhubung ini hendak menguji mengetes kewalian, jadi datang sih menghadap ke Tuhan. Tunggu kamu meninggal, kemudian ada mengatakan di mana? Insya Allah. Jangan ada jam sekian. Insya Allah. Jangan bergerak, jangan bergerak, kita ketawa. Akhirnya paling apa? Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa takut, tidak pernah punya rasa bahwa dia bisa segala-galanya. Yang ketiga tidak pernah punya rasa sangka buruk, selalu husnul sangka datang kamu riwayat kita tahu dia tolak itu akan namanya apa kulabir itu alatnya. Maksud sini nanti begitu ini mau digembor, mau diberitakan orang ini nanti dibangunin ya. Mayitnya ini keretanya segini mau dibangunin, masjidnya pura-pura ini supaya Abi Umar mau diolok-olok, mau dijelek-jelekan kayak gitu. Paham lah maksudnya? Pokoknya hati gitu. Habisnya di sholat pulang Abi Umar dan si ini yang pura-pura mati tadi yang disuruh teman-temannya mati bulan pulang sampai rumah. Apa? Udah itu belum tidur kan? Emang kenapa? Kalau tadi hanya pura-puraan ini. Aku nggak tahu. Kau bilang kau saudara meninggal. Ya aku sholatkan. Urusan hidup nanti bukan urusan manfaat punya hak, menghidupkan tidak punya hak, mematikan juga tidak punya hak, tidak punya kekuasaan. Yang punya hak hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu. Jangan kayak Pak Umar tadi begini. Nah, ya sudah, kau maafkan dia, sudah kau tak maafkan dia, bisa. Mereka semua nangis. Akhirnya Pak sudah minta maaf tapi sama beliau mengalah hanyalah jikalau dia hendak datang kepada orang alim, datang kepada wali Allah, dan datang kepada guru-guru, hendak dia minta itu, minta pendapat, minta saran, minta bekal, minta apapun saja. Yang pertama husnul. Insya Allah ya Allah wasilah ulun datangan kepada beliau ini guru siapa, ustaz siapa, guru siapa, udah ada dulu di Jawa. Nah, punya husnul. Namun ada yang untuk ada punya yakin, tak usah datang. Betapa sama aulia Allah, sama orang-orang yang ketemu Allah, jangan sekali-sekali punya syukur sama orang-orang yang kita datangi, apalagi mereka itu
itu seorang wali Allah, seorang orang yang dekat sama Allah, termasuk yang kita khawliman ini yaitu Syekh Salman bin Abdul Karim Al-Madani. Coba hanya dengan memanggil beliau, padahal ini tidak kenal, yang memanggil ini tidak pernah ketemu sama Syekh Salman, tidak pernah ketemu, bukan saudara lagi. Begitu manggil Syekh Salman lulung dan cara dekat dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka mari kita sama-sama, jika yang mendengarkan kisah-kisah oleh Allah, jadi turut kita. Tidak bisa 100%, 50% ikuti jejak. Tidak bisa lah kita ikuti 150%, udah minimal 10%. Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Kalau kita ikuti satu saja dari apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, mulia kita. Rasulullah itu punya sifat istiqomah. Kita ikuti istiqomah. Istiqomah bacaan, nilai apa istiqomah? Rasulullah ajar istiqomah. Rasulullah suka menyenangkan tamu, suka memuliakan tamu, ikuti. Bukan berarti kita harus nukar yang mahal, udah. Cukupnya kopi, teh, makanan seadanya. Niat kita memuliakan kamu, apalagi ada niat memuliakan Rasulullah. Kalau kita memuliakan tamu berarti kita ikuti jejak Rasulullah. Kalau kita ikuti jejak Rasulullah berarti kita menyenangkan hati Rasulullah. Kalau kita menyenangkan hati Rasulullah berarti kita menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutannya kan gitu. Ya. Makanya semua kita lihat, ya Allah, ibadah saya ingin menyenangkan Rasulullah, apa yang kita amal ingin menyenangkan Rasulullah, kita membuat seperti itu ingin menyenangkan hati Rasulullah, ingin menyenangkan hati awliya Allah. Mudah-mudahan wasilah-wasilah yang seperti itu, kalau amal kita seberapa tidak bisa berjaminan sendiri. Amal kita tidak ada yang bisa berjaminan seberapa amal kita. Sholat aja terlambat sudah biasa. Nah, terlambat sudah biasa. Amal kita selalu minta dipuji. Amal kita semua selalu minta dipuji. Tidak ada motif. Sholat kita, zakat kita, amal kita semua, masya Allah, tidak tahu benar-benar zakat kita yang kita berikan kepada orang-orang yang selama ini kita jalani sudah benar, sudah pas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari semua saja yang hadir di majlis ini, mari kita berlomba-lomba ya, untuk menjadi lebih baik, untuk kita sendiri seperti apa? Untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membekali kita kalau tidak kita? Siapa yang menanam, itu yang akan memetik, kan gitu ya. Semua saja ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan suka punya sumber ya. Majlis-majlis yang seperti ini, majlis khair, majlis yang disukai Rasulullah, majlis yang disukai para awliya-awliya Allah, majlis yang disukai para ahli ilmu, guru-guru kita suka majlis-majlis seperti ini. Majlis manaqib, majlis maulid, majlis zikir, majlis sholawat. Mungkin yang dari hadirnya kita di majlis-majlis ini
menjadi wasilah kita diijabahi semuanya. Mungkin yang hadir di majelis ini saat ini menjadi wasilah diterima semua amal-amal kita. Mungkin yang hadir di majelis ini pada malam ini di tempat ini menjadi wasilah masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin majelis yang saat ini malam ini cuma menjadi wasilah diampuni segala dosa kita. Makanya mari semua saja yang ada di majelis ini dihadirkan hatinya khusus, sebab kita mendengarkan saja berpahala, mendengarkan wacaan maulid, mendengarkan bacaan manakib berpahala. Jadi jangan dianggap murah, jangan dianggap masya Allah ruginya kita sendiri. Ya, adab ini perlu juga, akhlak itu perlu juga. Jadi kita baca Quran pakai adab, baca manakib pakai adab, baca maulid juga pakai adab. Berbagai yang mendengarkan maupun yang membaca. Jangan baca maulid sambil kaki telanjang, jangan baca manakib sambil kaki telanjang, jangan baca manakib baca Quran apalagi seenaknya sendiri, tidak menghormati Qurannya, tidak menghormati kitabnya, tidak boleh. Semua harus pakai adab, pakai adab. Mudah-mudahan dengan adab. So, pertama itu adab. Rasulullah itu diperintah sama Allah, inna itu liutamima, maka akhlak menyempurnakan akhlak. Ya, nah, mari kita semua yang hadir di majelis ini mulai dari hari ini, mari kita ubah. Akhlak kita ubah, adab kita ubah, tata cara kita yang kita biasa kurang menghargai bacaan, kurang menghargai majelis-majelis, mari kita ubah, kita hargai. Mudah-mudahan dengan penghargaan, penghormatan, kekhusyukan kita semua Allah SWT menerima amalia kita, termasuk apa yang kita baca pada malam hari di tempat ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barokah, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diridhoi Allah SWT, dan kita doakan guru kita Habib Habib bin Fuad itu panjang umur, sehat afiat, selamat di akhirat, dan dapat meneruskan majelis ini hingga akhir zaman. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.